Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang saya ambil pada siang hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayat ke-6. Kitab Mazmur pasal pertama, ayat pertama sampai ayatnya ke-6. Ini sudah hafal semua ya, sudah tahu dan sering dibaca. Bahkan menjadi ayat favorit atau menjadi ayat yang sering kita baca di sekolah minggu bahkan sampai hari ini. Kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama Mazmur, kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saya baca ayat 6 sekali lagi. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya pernah membaca satu artikel, dan di dalam artikel itu dijelaskan bahwa kebahagiaan itu bisa dibeli ternyata. Dia mengatakan dengan yakin dan tidak ragu, dia bilang bahwa siapa bilang kebahagiaan tidak bisa dibeli? Ternyata kebahagiaan bisa dibeli. Dia bilang begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini dia memberikan jawaban sebenarnya kepada orang-orang yang menganggap, yang berpikir bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli. Siapa yang bisa beli kebahagiaan? Tidak bisa. Kalau saya tanya kepada kita hari ini, pasti kita bilang kebahagiaan tidak bisa dibeli, betul ya? Atau bisa? Nah, tergantung kebahagiaan model mana dulu. Iya toh? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus dia mengatakan begini, saya kutip, dengan menghabiskan uang, kita bisa mengurangi pekerjaan sehari-hari. Contohnya yang dulu ibu-ibu suka cuci piring di dapur, tinggal bawa orang, kasih sewa jasanya, suruh dia minta tolong bantu cuci piring setiap hari. Senang, bahagia, kita tidak cuci piring lagi. Betul ya? Yang sibuk-sibuk bersihkan rumah, tinggal sekarang ada jasa-jasa untuk membersihkan rumah, tinggal bayar dengan uang, sudah kita bisa kerjakan hal yang lain. Aman, happy, bahagia. Atau saya sudah pusing, pening, tinggal di kampung tiba-tiba, tinggal di kota Jayapura, tinggal di Papua, saya pergi ke Jakarta. Wah, refreshing di sana. Atau saya sudah bosan ke Indonesia, saya punya uang, maka saya pergi ke luar negeri jalan-jalan, happy, bahagia, Bapak Ibu Saudara. Dia bilang begini, bahwa dengan punya uang yang banyak, maka kita bisa kondisikan kebahagiaan itu. Waktu saya baca ini betul juga. Tapi Bapak Ibu Saudara, waktu saya baca artikel itu, satu pertanyaan timbul di dalam hati saya. Apakah dengan uang bisa menjamin kita bahagia? Saya ingat waktu 2017 PLN beli kami punya tanah karena mereka mau pasang tower listrik gitu. Terus saya pulang ke sini, saya tanya lagi, bagaimana suasana rumah? Oh, dulu waktu kita terima uang itu, happy-nya luar biasa, bahagia. Kita mau ke kota, kita sewa mobil jalan ke sana. Kita mau beli renovasi rumah, bisa karena ada uang. Tapi saya tanya, uang masih ada? Dia bilang, kami sudah beli tanah di pinggir jalan. Untuk apa? Ya nanti kalau tidak ada uang kita jual kembali begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya bilang setelah tidak ada uang, bagaimana? Dia bilang, aduh kita susah ini, kita mau makan, aduh harus pilih-pilih, tidak seperti yang dulu lagi. Artinya bahwa terbatas, tidak abadi Bapak Ibu Saudara. Kita yang pegawai negeri hari ini, batas berapa? 60 tahun sudah pensiun, kita tidak nikmati lagi, paling pensiun.
berapa persen dari gaji kita. Tidak abadi Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan berarti selama kita di dunia tidak perlu kita ada uang ya. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara, selama kita hidup di dalam dunia, kita perlu namanya uang. Kita perlu namanya harta. Kita perlu namanya jabatan. Tetapi ada banyak orang yang salah meletakkan dasar kebahagiaannya ini. Ini yang Mazmur mau sampaikan kepada kita hari ini. Ada banyak orang yang salah meletakkan dasar kebahagiaan. Mereka meletakkan di atas dasar yang salah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, ia memberikan pengajaran kepada kita supaya setiap kita tidak salah meletakkan dasar kebahagiaan kita. Apa dasar kebahagiaan kita? Dan kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop yang kita baca ini, dia mengajarkan, memberitahukan kepada kita apa bedanya orang fasik dan orang benar. Nah, kita kembali ke poin pertama. Apa dasar kebahagiaan orang Kristen atau orang percaya? Bapak Ibu Saudara, saya ulang kembali bahwa kebahagiaan kita bukan terletak kepada apa yang ada di dunia ini. Tetapi coba perhatikan ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 poin di sini. Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, kemudian yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Ini dasar kebahagiaan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hal pertama Mazmur mengatakan kepada kita bahwa orang yang bahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kalau Bapak Ibu baca di Mazmur pasal 10 ayat 4, dijelaskan di sana orang fasik adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Dikatakan kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, dengan sombong dia berkata, Allah tidak menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Siapa orang fasik? Adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tidak takut kepada penghukuman Tuhan. Sehingga ia berbuat segala kejahatan, dia tidak takut. Karena tidak ada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya begini bahwa tidak menuruti nasihat orang fasik berarti tidak menaati, tidak melakukan, tidak melaksanakan arahan dan pengajaran yang disampaikan oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena tidak mungkin orang fasik menasehati kita akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Tidak mungkin. Bagaimana dia mau bilang, kamu tetap beribadah kepada Tuhan, padahal hatinya tidak mengenal Tuhan. Hatinya tidak takut kepada Tuhan. Nasihat orang fasik tidak akan membawa kita semakin mengasihi Tuhan kita. Nasihat orang fasik tidak akan mungkin membawa kita semakin mengagumi Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebab ini dia berkata, jangan ikut nasihat orang fasik kalau engkau mau berbahagia. Dengar nasihat firman Tuhan adalah kitab suci, nasihat yang paling murni bagi kita. Saya pernah ikut satu seminar anak muda Bapak Ibu Saudara. Seminar pemuda Kristen di kota Jayapura ini ya. Waktu saya ikuti Bapak Ibu Saudara, saya sedih. Salah satu tema yang dibahas adalah cinta dan pacaran menurut Alkitab. Saya sedih kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pembicaranya, narasumbernya menggunakan buku-buku orang yang tidak kenal Tuhan. Saya sedih Bapak Ibu Saudara. Mereka menggunakan definisi yang didefinisikan cinta menurut si A. Padahal si A itu tidak kenal Tuhan. Bukan orang Kristen. Tetapi anehnya di atas dasar prinsip itulah dibangun satu kebenaran. Begini loh cara kalau orang Kristen berpacaran, anak muda Kristen berpacaran.
Bapak Ibu Saudara, ini sangat-sangat menyedihkan sekali. Kenapa? Kalau konsep pikiran kita salah memahami tentang sesuatu, maka dalam kita melaksanakan itu pasti bengkok semua. Benar ya? Dan kita lihat anak muda hari ini, Bapak Ibu Saudara, sangat sedih, benar, betul. Banyak yang pacaran, tapi kita tidak bisa bedakan apakah mereka sudah menikah atau belum. Kenapa? Karena mereka dapat pengetahuan dari sumber yang salah. Dapat nasihat dari sumber yang salah. Bapak Ibu, saya berpikir begini, seandainya gereja buat seminar untuk anak-anak muda mungkin lebih baik. Supaya kita punya anak-anak muda ini hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saya bercanda dengan istri, kalau saya buka story Facebook itu, ya lihat anak-anak muda saya pun teman-teman di Facebook itu. Saya bilang, coba kita berfoto kayak gini kah, begitu ya. Maksudnya bagi saya itu kalah saing dengan orang yang sudah menikah, begitulah. Dompu gaya berfoto selfie-nya itu, wah ngeri betul Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dapat pengetahuan dari sumber yang salah. Sehingga dalam menjalankan salah semua. Termasuk kalau kita tanya, ada satu pemuda yang curhat sama saya, dia bilang begini, Kakak Jun, saya rencana mau nikah. Saya bilang, wah kamu masih anak muda mau nikah. Saya nikah saja menjelang umur 30 tahun. Kamu masih muda. Umur baru lulus SMA katanya. Baru saya bilang, tahukah tidak apa itu menikah? Dia bilang tidak tahu. Sudah siap menjadi bapak? Belum. Mau menikah? Mau. Terus saya tanya, nanti kalau kamu punya anak, kamu kasih beli susu dari mana? Dia bilang, saya tidak tahu. Lalu kenapa mau menikah? Kami sudah sama-sama yakin. Wah, ini ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Saya bilang kepada dia, saya bimbing dia dan saya arahkan dia, saya bilang, urungkan niatmu. Kamu sekolah baik-baik dulu. Kamu kerja baik-baik dulu. Nah ini Bapak Ibu Saudara, kalau konsep pikiran kita sudah salah, mengenal sesuatu, termasuk kalau kita sudah salah mengenal Tuhan kita, itu kita salah dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Maka pemazmur berkata, kalau kau mau berbahagia, jangan ikuti nasihat orang fasik. Saya teringat dengan kalimat yang sering disampaikan oleh dosen kami waktu kami kuliah. Dia dosen teologi sistematika. Dia selalu bilang begini, buku-buku yang kalian pakai dalam mengerjakan tugas adalah buku-buku yang saya rekomendasi. Di luar buku-buku yang saya rekomendasi tidak boleh pakai. Dan setiap tugas yang saya berikan, itu harus yang pertama saya cek adalah daftar pustaka. Kalau daftar pustakanya ada buku yang saya tidak rekomendasi, maka semua isi makalah itu harus dicoret nol. Dan di dalam mata kuliah saya nilaimu nol, ulang tahun depan. Memang ini disiplinnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi dia punya tujuannya baik. Kenapa? Karena kalian ini belajar. Kalau konsep kalian sudah dibengkokkan, maka dalam pelayanan kalian juga akan bengkokkan jemaat. Bapak Ibu, saya baru teringat waktu saya lihat ini. Nah, pemazmur berkata, jangan turuti nasihat orang fasik. Karena nasihat orang fasik tidak akan mungkin membawa kita kepada mengenal Tuhan yang benar. Bapak Ibu, saya bilang kepada kita hari ini bahwa jangan sembarangan dengar khotbah. Jangan sembarangan baca buku. Karena banyak orang yang sudah pelintir firman Tuhan hari ini luar biasa. Itu sebabnya sebelum dengar khotbah, sebelum beli buku, baca buku, harus teliti betul-betul. Baca koran, baca berita. Segala hal yang kita baca, yang kita dengar harus kita teliti. Ini betulkah tidak? Dari sumber yang benar. Karena ini akan menyesatkan kita kalau kita salah ambil referensi Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya jangan ikuti nasihat orang fasik. Yang kedua, siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia menurut pemazmur dia bilang bahwa orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri berarti meneladani cara hidup orang berdosa. Orang berdosa itu siapa sih? Yaitu orang yang tidak mau kebenaran.
orang yang melakukan kejahatan, orang yang sukanya hidup dalam kegelapan. Dan pemazmur berkata bahwa jangan ikuti teladan hidup mereka. Jangan contoh mereka. Karena mereka membawa engkau jauh daripada Tuhan. Kalau kau berdiri di jalan mereka, meneladani hidup mereka, tidak mungkin mereka membawa engkau kepada Tuhan. Tapi mereka membawa engkau kepada kejahatan. Bapak Ibu, kita kenal siapa itu Daniel ya. Di dalam Alkitab. Daniel, Yusuf. Nah ini ada Pak Ayub. Ini Yusuf Ayub. Kalau di Alkitab itu Yusuf saja ya. Daniel, Bapak Ibu Saudara, waktu ia ada di kerajaan Nebukadnezar, dia tetap berdiri di jalan orang benar. Dia tidak mau kompromi walaupun ancaman, aniaya, dicari-cari kesalahannya. Dia tetap berdiri di dalam jalan yang benar. Lalu kita tahu Yusuf, sekalipun dipengaruhi, digoda oleh istrinya Potifar, Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau terpengaruh. Dia tetap berdiri, dia bilang, saya tidak mau seperti itu. Saya berdosa kepada Tuhan dan kepada Tuanku Potifar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang berbahagia yang kedua adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Siapa pencemooh? Orang yang suka fitnah orang. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Amsal 29 ayat 8, dia bilang bahwa pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijaksana meredakan amarah. Siapa pencemooh? Mereka yang selalu menghina orang. Mereka yang selalu memfitnah orang. Mereka yang selalu gosip dan mengatakan yang tidak betul kepada orang lain. Pemazmur berkata, jangan bergaul dengan mereka. Jangan duduk di kelompok mereka. Karena membawa hidupmu tidak bahagia. Tapi engkau harus duduk di kumpulan orang benar. Supaya pikiranmu dan hatimu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jikalau kita mau berbahagia, maka kita harus pintar-pintar pilih teman. Kita harus pintar-pintar pilih sahabat. Kita harus pintar-pintar pilih orang-orang yang dekat kepada kita. Kita harus tahu dia punya latar belakang perjalanan hidup. Kalau dia benar, silakan bergaul dengan dia. Kalau ada hal yang perlu saya contoh dari dia, mari silakan bergabung dengan dia. Tapi kalau hidupnya tidak memberi teladan yang benar, tidak usah dekati dia. Tuhan tidak marah kepadamu karena bilang tidak mengasihi, tidak. Tuhan bilang jangan duduk di dalam kumpulan orang pencemooh. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang yang bahagia adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang yang tidak berdiri di jalan orang benar. Orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lalu apa bedanya orang benar dengan orang fasik, Bapak Ibu Saudara? Coba perhatikan ayat 2. Dikatakan bahwa tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya begini, orang yang benar suka melakukan firman Tuhan. Gemar melakukan firman Tuhan. Kita di Jemaat ada gerakan yang namanya gemas ya, bukan gemar. Gemas, gerakan membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tanpa diperintah pun, tanpa diiming-imingi pun, tanpa kita digoda, ayo lakukan kebenaran, ayo lakukan kebenaran, tanpa kita diancam, kalau kamu tidak melakukan ini Tuhan akan murka kepadamu. Tanpa tidak harus digituin. Kalau kita ada dalam kumpulan orang benar, Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukannya dengan tulus. Otomatis itu akan mengalir. Dan kita akan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah ini bedanya orang benar dengan orang fasik. Kemudian ia gambarkan orang benar itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia selalu berbuah pada musimnya. Dan yang berikut ditekankan lagi. Dan apa saja daunnya tidak layu dan apa saja yang diperbuahnya berhasil, Bapak Ibu Saudara. Berhasil dalam arti
sesuai dengan rencana Tuhan. Berhasil dalam arti sesuai dengan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Berhasil berarti sesuai dengan pimpinan Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu gambaran hidup kita yang senantiasa dialiri oleh firman Tuhan. Yang senantiasa dialiri oleh Roh Kudus. Sehingga dalam melakukan kebenaran, kita tidak terpaksa. Tetapi dengan sendirinya akan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, coba perhatikan pohon-pohon yang berbuah itu. Apakah dia harus dipaksa? Ayo berbuah, ayo berbuah. Kalau sekarang ada yang suntik kasih gizi itu ya, itu sebenarnya pemaksaan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi tanpa harus dipaksa sebenarnya. Kita suka kepada kebenaran firman Tuhan. Gemar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah Bapak Ibu, ayat ini banyak orang yang salah mengerti. Mereka berpikir bahwa kalau sudah hidup benar, sudah hidup dalam pimpinan Tuhan, maka saya tidak mungkin sakit, tidak mungkin kekurangan, tidak mungkin dapat celaka, tidak mungkin dapat segala macam. Hal-hal yang buruk tidak mungkin terjadi bagi kita. Bapak Ibu Saudara, saya berkata begini. Saya dalam membaca firman Tuhan, saya baca secara menyeluruh. Saya tidak bisa ambil satu ayat itu dan akan jadikan satu kebenaran. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan saya simpulkan begini. Orang benar mungkin saja sakit. Orang benar mungkin saja kekurangan. Orang benar mungkin saja dia mengalami nasib yang kurang baik menurut kita. Tetapi bedanya apa Bapak Ibu Saudara? Bedanya perhatikan ayat 6 bagian B. Dikatakan bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini yang endingnya sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi penghiburan kepada kita. Kalau kita diizinkan menderita, mengalami kesusahan, memikul beban yang seharusnya kita tidak pikul Bapak Ibu Saudara. Itu tandanya kita sedang pikul salib. Apa sih pikul salib? Yaitu memikul beban yang seharusnya bukan kita yang pikul. Itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Di Bukit Golgota. Yang seharusnya dia tidak dimatikan. Yang seharusnya dia tidak pikul salib. Tapi dia pikul. Itu namanya pikul salib Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang benar mungkin saja ia mengalami kesusahan. Tetapi menjadi penghiburan bagi setiap kita. Bahwa Tuhan mengenal jalan hidup kita. Ini yang menjadi penghiburan kita. Artinya tidak apa-apalah saya kekurangan. Tidak apa-apalah saya bisa sakit. Tidak apa-apa saya menderita. Asal Tuhan kenal jalan hidup saya. Ini lebih penting. Lebih penting daripada emas yang 100 kg. Lebih penting Bapak Ibu Saudara. Buat apa kita punya emas yang 100 kg. Tapi jalan hidup kita menuju kebinasaan, cilaka kita. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang fasik digambarkan seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu yang tidak ada isinya Bapak Ibu Saudara, kulit padi. Kalau dulu kami jemur dan kami tapis, langsung terbang. Kenapa? Karena kosong, sudah layu, sudah kering, sehingga ringan. Tetapi orang benar bagaimana? Dia tetap menghasilkan daun yang hijau, menghasilkan buah pada musimnya. Kenapa? Mempunyai bobot berat. Sehingga kalau angin menerpa, masalah menerpa, kekurangan menerpa, dia tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena ada firman Tuhan, Roh Kudus yang terus mengalir, memberikan pertumbuhan, kekuatan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau kehendaki kepada kita semua. Inilah isi hati Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa yang ikut aku, hendaklah ia menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu Saudara, nasib orang fasik adalah menuju kepada kebinasaan. Ini bedanya. Orang benar dikenal jalannya oleh Tuhan. Tetapi orang fasik, ia menuju kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa.